Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Nazutris Kamelia dengan NPM 2312011187 dengan mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Arif Firmansyah SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintahan Kerajaan Swedia tentang kerjasama tentang pertahanan. Membedah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan Republik Indonesia dengan Swedia di bidang pertahanan. Pertahanan negara adalah suatu segala usaha untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik yang datang dari negeri maupun dari luar negeri. Ini berarti pertahanan negara tidak hanya soal militer loh, tetapi juga strategi, diplomasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari pertahanan negara itu sendiri, yang pertama adalah melindungi kedaulatan negara, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga melindungi seluruh rakyat Indonesia, yang keempat menciptakan stabilitas nasional, dan yang terakhir yaitu yang kelima berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dan dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa pertahanan negara adalah faktor hakiki bagi kelangsungan hidup bernegara. Kemampuan menjaga kedaulatan dari ancaman luar maupun dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara untuk tetap berdiri. Alasan kenapa perjanjian ini perlu disahkan? Pertama, hubungan luar negeri Indonesia menganut politik bebas aktif, sebagaimana tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia dan Swedia menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta. Agar dapat berlaku secara sah di Indonesia, perjanjian ini harus disahkan melalui undang-undang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketiga, kerjasama ini dianggap penting karena untuk meningkatkan pertama, kemampuan pertahanan Indonesia, yang kedua, kualitas sumber daya manusia, militer dan sipil pertahanan, yang ketiga, pembangunan industri pertahanan nasional. Jadi, itulah mengapa pemerintah dan DPR sepakat untuk membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Substansi dan isi utama undang-undang ini terdiri dari 2 pasal loh, tetapi lampirannya sangat penting karena berisi seluruh isi persetujuan antara Republik Indonesia dan Swedia. Yang pertama terdapat pada pasal 1, yaitu mengukuhkan atau mengesahkan perjanjian kerjasama pertahanan Republik Indonesia dengan Swedia yang ditandatangani pada tahun 2016. Menyatakan bahwa naskah asli Indonesia yang berbahasa bahasa Indonesia, Swedia, bahasa Inggris adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang ini. Pada pasal 2, menyatakan bahwa undang-undang mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu pada tanggal 3 November 2020. Isi perjanjiannya, dalam penjelasan umum undang-undang dijelaskan ruang lingkup materi kerjasama antara Indonesia dan Swedia yang mencakup 7 bidang utama. Yang pertama, adanya pertukaran informasi dan pengalaman. Ini mengenai isu politik dan militer, keamanan maritim internasional, serta hal-hal strategis lainnya yang menjadi kepentingan bersama. Yang kedua, adanya pertukaran praktik terbaik dan penelitian bersama. Hal ini termasuk dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan. Yang ketiga, adanya kerjasama logistik dan pemeliharaan.
Ini berbagai pengalaman dalam pemeliharaan peralatan pertahanan, termasuk dengan dukungan logistik. Yang keempat, pengembangan industri pertahanan yang meliputi pertama, transfer teknologi, kedua, penelitian bersama, ketiga, produksi bersama, keempat, pemasaran bersama, serta yang kelima adalah jaminan kualitas. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan pertahanan. Ini untuk personal militer dan sipil Kementerian Pertahanan kedua negara. Yang keenam, adanya kerjasama kedokteran militer. Hal ini termasuk dengan pelayanan kesehatan agar untuk mendukung tugas-tugas pertahanan. Yang ketujuh, bidang lain yang meliputi kesepakatan bersama. Sebagai ruang fleksibel antara kerjasama di masa depan antara dua negara tersebut. Yang pertama, adanya instansi yang berwenang. Yang kedua, adanya kerahasiaan informasi. Yang ketiga, adanya perlindungan hak dan kekayaan intelektual. Yang keempat, penyelesaian perselisihan. Yang kelima, mekanisme pembiayaan. Dan yang keenam, ketentuan perubahan dan pengakhiran perjanjian. Terdapat 5 aturan penting untuk publik. Terdapat 5 poin penting dari isi perjanjian tersebut yang disahkan melalui undang-undang ini. Yang pertama, adanya transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan. Swedia dikenal sebagai negara dengan industri pertahanan yang maju. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperkuat PT Pinat, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua, penelitian dan pengembangan bersama. Indonesia bisa mempercepat inovasi dan teknologi melalui riset bersama dengan adanya pertukaran informasi dan adanya kolaborasi ahli dari antar dua negara. Yang ketiga, adanya pendidikan dan pelatihan pertahanan. Hal ini termasuk dalam pasukan TNI dan personel sipil Kemenhan yang dapat menerima pelatihan tingkat internasional. Yang keempat, kerahasiaan informasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Informasi yang dipertukarkan ini bersifat sensitif dan harus dijaga keamanannya. Yang kelima, itu menjadi mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Jadi, jika terjadi adanya perselisihan, di dalam perjanjian ini harus diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi dan bukan konflik. Relevansi bagi kehidupan masyarakat. Walaupun berisi kerjasama antar negara, namun manfaat undang-undang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Yang pertama, yaitu meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Keamanan yang kuat menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan nyaman bagi investor. Yang kedua, memajukan industri pertahanan nasional. Transfer teknologi membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan kemampuan produksi nasional. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pertahanan. Pelatihan dan pendidikan meningkatkan profesionalisme TNI maupun personel sipil pertahanan. Yang keempat, mendukung kemandirian alat utama sistem senjata. Kerjasama ini membantu Indonesia mengurangi ketergantungan impor. Yang kelima, adanya meningkatkan posisi diplomatik Indonesia di dunia internasional. Kerjasama pertahanan adalah simbol hubungan bilateral yang kuat untuk saling percaya. Apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang ini? Yang pertama, itu perlu memastikan transfer teknologi berjalan optimal. Ada resiko kerjasama hanya menjadi transaksi pembelian alutsista tanpa alih teknologi yang nyata. Yang kedua, pengawasan implementasi oleh DPR harus diperkuat agar setiap kegiatan kerjasama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, adanya keamanan informasi strategis harus dijaga ketat. Karena perjanjian mencakup pertukaran informasi yang penting, jadi standar keamanan harus ditingkatkan. Yang keempat, fokus pengembangan industri dalam negeri. Kerjasama harus berdampak langsung pada peningkatan kapasitas perusahaan pertahanan Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, perlu evaluasi yang berkala secara terbuka. Maksudnya undang-undang ini tidak mengatur mekanisme evaluasi. Jadi pemerintah perlu membuat laporan perkembangan implementasi.
Demikian pembahasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan kerjasama pertahanan Republik Indonesia dengan Swedia. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.